Oke, yang lain boleh mute ya. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita berkesempatan kali ini bertemu secara Meet untuk mempresentasikan hasil eh, yang sudah kita susun bersama, yaitu abstraction. Adapun yang kami hormati Bapak Ardiansyah MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, sebelum kita mulai presentasi pada malam hari ini, saya akan mulai dari perkenalan. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Ferdi Tirta Kesuma sebagai moderator dan pemateri. Ada juga Fitri Aziro sebagai pemateri dan Alrido Zikri sebagai pemateri, Deva Safira sebagai pemateri, dan juga Safia Nur Rabanan sebagai pemateri. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita sampaikan hasil yang sudah kita susun pada pemateri pertama. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, kita masuki materi pertama, yakni pengertian abstraction. Abstraction atau abstraksi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu proses dan hanya menampilkan fitur atau fungsi yang penting kepada pengguna. Dalam PHP, abstraksi umumnya diterapkan menggunakan abstract class atau interface, sehingga pengguna dapat menggunakan suatu objek tanpa perlu mengetahui bagaimana proses tersebut dijalankan secara internal. Artinya, pengguna hanya melihat fungsi yang diperlukan saja. Proses yang rumit di dalam sistem tidak perlu diketahui oleh pengguna. Konsep ini membuat program lebih mudah digunakan dan mudah untuk dipelajari. Next slide. Selanjutnya yaitu konsep dasar abstraction. Abstraction adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur atau fungsi penting kepada pengguna. Dengan abstraksi, pengguna dapat menggunakan suatu objek tanpa perlu mengetahui proses internal yang terjadi di dalamnya. Dalam PHP, abstraksi dapat diterapkan menggunakan abstract class dan interface. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dalam pemrograman. Pengguna hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh objek, bukan bagaimana cara kerjanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan hasil yang sudah disusun. Oke, next kita lanjut kepada pemateri yang kedua. Saya persilakan. Jadi di sini ada tujuan dan manfaat dari abstraction, yaitu tujuan utamanya itu kita bisa menyembunyikan detail implementasi yang kompleks, menampilkan hanya fitur atau fungsi yang diperlukan pengguna, menyederhanakan proses pengembangan program, membuat struktur program lebih terorganisir. Dan manfaat dari abstraction itu sendiri yaitu kode program lebih mudah dipahami dan dikelola, mengurangi kompleksitas dalam pengembangan aplikasi, meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan proses internal, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem, dan yang terakhir itu ada mendukung penerapan konsep OOP yang lebih baik dan terstruktur. Slide selanjutnya. Di sini ada sintak dasar, yaitu penjelasan lebih simpelnya itu kan situ ada kelas mobil, yaitu dia tuh untuk cetakan mobilnya yang di dalamnya itu ada info mereknya dan perilakunya. Dan yang kedua tuh ada mereknya itu untuk properti. Ini ciri dari mobil kayak warna dan mereknya itu sendiri. Dan ada construct yaitu fungsi khusus yang auto jalan pas kamu bikin mobil baru, fungsinya itu dia buat ngisi mereknya sendiri. Dan klakson itu kan metode. Ini berperilakunya mobil, jadi dia tuh bisa bunyi beep beep. Terus new mobilnya itu kan di situ terus oleh Toyota. Jadi bisa bikin mobil beneran dari cetakan.
Terus yang terakhir tuh ada objek klakson, yaitu suruh mobilnya itu untuk membunyikan klakson. Terus selanjutnya tuh ada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang sudah menyampaikan presentasinya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Baik, contoh penerapan abstraction ini dapat ditemukan pada sistem pembayaran online. Saat berbelanja di toko online, pengguna dapat memilih metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, lalu kartu kredit. Nah, pengguna hanya memilih metode yang diinginkan melakukan pembayaran. Sedangkan proses yang terjadi di belakang layar seperti validasi transaksi, pengecekan saldo, dan konfirmasi pembayaran ini tidak perlu diketahui oleh pengguna. Nah, inilah yang disebut dengan abstraction, yaitu hanya menampilkan fungsi penting dan menyembunyikan proses yang kompleks. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri keempat, saya persilakan. Materi keempat, saya persilakan. Depa. Halo. Aku zoom web. Terima. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari abstraction yakni mengurangi kompleksitas program, membuat kode lebih mudah dipahami, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem, meningkatkan keamanan karena detail implementasi disembunyikan, mendukung prinsip OOP dengan baik. Adapun untuk kekurangannya yakni membutuhkan perancangan yang matang, menambah jumlah kelas dalam program, kurang efektif untuk aplikasi yang sangat sederhana, dan membutuhkan pemahaman OOP yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, coba next slide habis itu ada lagi. Terima kasih pada pemateri keempat. Oke, kesimpulan nanti aja. Oke, selanjutnya setelah selesai dari presentasi PowerPoint, selanjutnya kita akan demo program sederhana dari abstraction ini. Dari Rido, tolong share screen. Sakila, coba matikan share screen-nya. Cancel. Oke. Yo, silakan share screen. Oke, kepada Rido, saya persilakan untuk demo program dari program sederhana dari abstraction ini. Kepada Rido, saya persilakan. Duh, suaramu nggak dengar, tuh. Belum on mic tuh kayaknya. Oke, sorry. Baik. Di sini saya akan menjelaskan secara ulang. Nah, mulai dari pembayaran, sebelumnya kita membuat kelas abstrak terlebih dahulu dengan nama pembayaran. Di sini akan menjadi fondasi utamanya nanti yang akan menjadikan blueprint atau cetakan untuk kelas-kelas lainnya. Lalu di dalam kelas pembayaran ini ada yang namanya protect in jumlah, yang berarti akan menampung nominal nanti yang dari user inputan.
yang berarti protect ini nanti juga akan bisa dipakai untuk kelas-kelas yang lain. Integer kita, untuk jumlah ini kita memakai tipe data integer yang berarti hanya dapat diinput melalui numerik, berarti tidak bisa tipe data yang lain. Di dalam kelas pembayaran juga ada fungsi construct yang akan menampung dari si jumlah ini, yang berarti this jumlah, nanti berapapun jumlah yang di input oleh user akan dimasukkan ke dalam jumlah ini. Semisal user menginput 50.000, nanti jumlah yang akan tampung ini juga sama. Nah, di dalam ini juga terdapat dua metode fungsi. Yang pertama proses pembayaran dan proses untuk cetak bukti transfer. Lalu kita lanjut ke contohnya ke transfer bank. Nah, di kelas transfer bank ini dia mewarisi dari si pembayaran tadi, kelas pembayaran atau anak kelas. Kita di sini require once pembayaran.php yang berarti kita mengambil fungsi dari file pembayaran.php sebelumnya tadi. Lalu dalam kelas transfer bank ini kita memanggil fungsi dari proses pembayaran yang telah dibuat sebelumnya, yang akan nanti mengembalikan kalimat tersebut pembayaran diproses melalui transfer bank. Lalu juga memanggil fungsi dari cetak bukti tadi, metode cetak bukti, yang akan mengembalikan nilai teks tersebut, bukti pembayaran, lalu ada metode transfer bank, jumlahnya. Nah, untuk number format ini dia akan mengikuti rupiah, jadi misalnya 50.000, nanti akan berubah otomatis menjadi 50.000. Lalu ada status berhasil. Lalu ada juga kartu kredit sama, dia mewarisi dari pembayaran, mengambil dari pembayaran.php, ada fungsi proses pembayaran, dan juga cetak bukti, begitu juga dengan e-wallet. Untuk file index.php dan proses akan dijelaskan teman saya, Ferdi. Jadi saya kembalikan kepada Ferdi. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, untuk di file indeks PHP ini, file ini berisi form input untuk memilih metode pembayaran dan jumlah transaksi. Itu kita mulai dari baris keempat. Nah, itu merupakan judul dari pembayaran online. Yang dia itu menentukan teks yang akan muncul pada tab browser yang ada di atas gitu, namanya judul. Lanjut di baris ke-6 dan 31 sampai 31. 6 ya, baris ke-6 sih. Itu di tag body. Nah, itu adalah bagian badan dokumen. Semua konten yang ditulis di dalam tag ini itu ya berupa gambar, form, dan juga tombol. Di baris ke-8 itu ada H2, yaitu membentuk pembayaran yang merupakan tag heading tingkat 2, berfungsi sebagai judul atau subjudul besar di halaman web. Selanjutnya ada baris ke-10, yaitu tag membentuk tindakan, yaitu sama dengan proses PHP. Itu digunakan untuk membuat formulir input data. Tindakannya proses PHP, artinya ketika tombol kirim ditekan, data formulir akan dikirim ke file bernama proses PHP untuk diproses. Metode post artinya data dikirim secara aman di latar belakang sama dengan tidak terlihat di URL browser. Next, di baris ke-12 yaitu ada label. Labelnya itu metode pembayaran. Fungsinya untuk menampilkan teks label ya metode pembayaran. Tag BR atau break berfungsi untuk pindah ke baris baru di bawahnya, sama dengan bisa kita katakan sebagai spasinya. Lanjut di baris 13, yaitu memilih nama metode yang diperlukan. Memaksa pengguna untuk memilih salah satu opsi sebelum bisa mengirim form. Itu. Teman-teman, di baris nomor 13 ini kita di metode untuk tindakan kita user dipilih untuk bisa memilih pilihannya. Terus di baris
baris ke 20. Sama juga break tadi itu juga memberikan jarak space. Karena di sini breaknya ada 2, jadi dia akan memberikan space 2 kali baris kosong pada tampilan form di browser nanti. Terus ada baris ke 22 yaitu label pembayaran. Itu fungsinya untuk menampilkan teks label untuk input jumlah uang. Terus ada baris ke 23 masukkan name atau jumlah requirement itu fungsinya untuk membuat kotak input tempat pengguna mengetikkan angka karena jenis nomor input ini wajib diisi. Terus ada baris ke 27 yaitu tombol jenis kirim bayar. Fungsinya itu untuk membuat tombol bertuliskan bayar. Ketika diklik tombol ini memicu pengiriman seluruh data yang sudah diisi di dalam form ke proses PHP. Sama dengan fungsi utama file atau program ini adalah yang pertama memilih metode pembayaran melalui menu drop down. Yang kedua memasukkan nominal atau jumlah pembayaran dalam bentuk angka. Yang ketiga mengklik tombol bayar untuk mengirimkan data-data tersebut ke script backend atau proses PHP agar pembayaran bisa diproses ke sistem. Oke, next di file selanjutnya yaitu proses PHP. Sudah proses PHP ya. Kita mulai dari baris ke 3 sampai 5 ya. Itu merupakan sama dengan terjemahan dari require-ons yang berfungsi untuk menyisipkan dan memastikan file class atau transfer bank PHP, e-wallet PHP, kartu kredit PHP hanya dimuat satu kali agar tidak terjadi error duplikasi. Terus di baris ke-7 itu ada $method variable method post. Itu fungsinya untuk mengambil data metode pembayaran yang dikirim dari form HTML melalui metode HTTPS post, lalu menyimpannya ke dalam variable method. Lanjut ke baris ke-8, itu ada jumlah post ya. Itu untuk mengambil data nominal jumlah pembayaran dari form HTML melalui metode HTTPS post, HTTP post. Lalu menyimpannya ke dalam variabel jumlah. Terus ada baris ke-10 yaitu mengalihkan metode. Sama dengan yang terjemahan dari struktur control switch. Ini memulai percabangan untuk memeriksa nilai dari variabel metode itu sendiri. Lanjut dari baris 12 ke 13 yaitu kasus transfer. Ini kasusnya dari transfer bank tadi, terjemahan dari cash transfer. Jika metode yang dipilih adalah transfer, program akan membuat objek baru, yaitu new. Dari class transfer bank dengan memasukkan argumen jumlah. Lanjut di baris ke-14, yaitu itu merupakan terjemahan dari kode dari perintah break yang berfungsi untuk menghentikan percabangan switch agar program tidak mengeksekusi kasus di bawahnya. Lanjut dari baris 16 ke 19, sama seperti di atasnya, jika kasusnya adalah dompet elektronik, program akan membuat objek dari kelas dompet elektronik yang seharusnya e-wallet sesuai baris keempat dan diakhiri dengan break. Baris ke-21 sampai 24. Jika kasusnya adalah kartu program membuat objek dari kelas kartu kredit dan diakhiri dengan break, itu dia. Baris 26, 25 ke 26 itu namanya bawaan mati. Terjemahan dari default DIE. Jika dinilai oleh variabel method tidak cocok dengan kasus manapun di atas, program akan menghentikan eksekusi mati dan menampilkan pesan error. Metode pembayaran tidak valid. Lanjut baris ke-27. Baris ke-29 yaitu ada gema, itu tag H2 yaitu heading 2.
Baris ketiga satu ada gema pembayaran, proses pembayaran. Ini fungsinya untuk memanggil dan menampilkan hasil dari fungsi, yaitu metode proses pembayaran yang ada di dalam objek class yang berhasil dibuat sebelumnya. Di baris ke-32 ada gema HR, tag contoh HTML sebagai pembatas visual antara transaksi dan pembayaran itu sendiri. Lanjut ada tag gema bayaran cetak bukti. Itu fungsinya untuk memanggil dan menampilkan hasil dari fungsi atau metode cetak biru dari objek pembayaran. Nah, jadi lebih gampang kita pahami ya. Fungsi utama dari program ini sebenarnya yaitu secara keseluruhan program ini menerapkan konsep dasar polimorfisme yaitu atau polimorfisme dalam pemrograman berbasis objek. Fungsi utamanya adalah menerima input pembayaran dari pengguna, menentukan jenis metode pembayaran secara dinamis, lalu memproses serta mencetak bukti transaksi sesuai dengan jenis metode yang dipilih. Apakah via transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Itu dia simpelnya kita memahami program ini. Oke, selesai. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankan program dari yang telah kami buat melalui browser. Kita bisa lihat pertama user bisa menginput metode pembayarannya menggunakan apa. Contoh kita memakai e-wallet. Misal kita input 50.000, setelah kita bayar akan menampilkan proses pembayaran, lalu cetak pembayaran, metode, jumlah, dan statusnya. Lalu jika kembali dia akan mengembalikan ke file index.php. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke moderator. Halo. Oke, teman-teman, selesai sudah presentasi dari kita, yaitu tentang apa namanya, tentang abstraction dan juga praktikumnya program sederhana dari pembayaran transaksi online. Kesimpulan tadi itu coba. Abstraction merupakan konsep dasar OOP yang berfungsi untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi-fungsi penting kepada pengguna. Pada studi kasus sistem pembayaran online yang kami tadi buat, abstraksi diterapkan melalui kelas abstrak pembayaran yang memiliki beberapa implementasi seperti transfer bank e-wallet dan kartu kredit. Dengan abstraksi, program menjadi lebih sederhana, terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Oke, selesai sudah presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita nih.